banyak yang tidak menyukai saya, banyak yang mengomongkan saya seperti ini, seperti itu. Dan banyak juga yang membenci saya. Tapi di dalam hati saya seperti ini, tidak apa-apa. Walaupun mereka membenci saya, tapi Tuhan tidak membenci saya. Walaupun mereka meninggalkan saya, tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan akan selalu ada bersama saya, dimanapun saya berada. Walaupun saya tidak mempunyai siapa-siapa, tapi saya memiliki Tuhan yang hidup. Saya sangat bersuka cita, saya sangat damai, saya sangat senang sekarang karena saya sudah mengikuti Tuhan. Saya memilih Tuhan yang tepat, yang Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama-sama bahwa akhir-akhir ini orang Kristen di Indonesia terus ditekan, diganggu, bahkan ibadahnya dibubarkan, dan gereja itu sendiri dirusak oleh kelompok-kelompok intoleran. Tapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan tidak tinggal diam, semakin ditekan, semakin dibabat, semakin merambat. Itulah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa, dan dalam video ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana dia tinggalkan agama Islam dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mengalami banyak hal yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Kita saksikan bersama-sama. Saya dari agama Islam sebelumnya, tapi sekarang saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya akan menceritakan tentang kesaksian saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi, di tahun 2016, kebetulan juga waktu itu saya masih sekolah, masih kelas 1 SMA, dan saya juga tidak tinggal bersama orang tua, melainkan tinggal bersama keluarga. Dan di suatu saat saya mendapat telepon dari tetangga saya, dan dia mengabari saya bahwa bapak saya pergi dari rumah pada waktu itu. Saya syok, saya kaget waktu itu. Dan saya bertanya-tanya, mengapa bapak saya pergi dari rumah? Dan ibu saya juga mama saya pergi ke dukun untuk mencari tahu bagaimana bapak saya sekarang di mana. Dan dibilang sama dukun itu juga katanya bapak saya sudah bersama wanita lain. Dan saya dikabarin lagi dan saya syok di situ, saya nangis, saya terpuruk di situ. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, kenapa harus saya yang mengalami ini? Saya tidak kuat mengalami ini semua, ya Allah. Saya masih kecil. Saya masih butuh kedua orang tua saya untuk mendampingi saya. Kenapa harus saya? Kenapa tidak yang lain? Apa salah saya kepada Engkau, ya Allah? Saya berdoa seperti itu. Dan saya juga sempat ingin mengakhiri hidup saya dengan meminum obat. Ya, saya juga tidak tahu obat apa waktu itu. Saya bilang seperti ini, untuk apa saya hidup kalau saya tidak punya orang tua? Orang tua saya entah di mana, dan keluarga saya juga bilang kepada saya, kamu tidak akan lulus sekolah karena kamu tidak mempunyai orang tua. Tapi saya bertekad di situ, saya harus lulus, saya harus bersekolah. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti apa yang mereka bilang. Dan kebetulan juga di situ ibu saya pulang ke kampungnya, kampung halamannya, dan bertemu dengan saya. Dia berpamitan,
dia ingin kerja ke Batam waktu itu. Dan adik saya juga kebetulan tinggal bersama saya dengan keluarga saya juga. Dan di situ kebetulan adik saya juga tidak bersekolah ya. Adik saya masih kecil waktu itu, tapi suruh keluarga saya untuk bantuin bekerja, untuk bantu-bantu beres rumah, karena kata kata adik saya, dia dikasih tahu sama keluarga saya itu, kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus bantu ikut kerja. Jangan kamu cuma mau makan aja di sini. Saya di situ, saya nangis. Ya Allah, apalagi cobaan ini ya Allah. Kenapa harus datang kepada saya dan adik saya? Apa salah kami? Dan adik saya juga, ya waktu masih kecil jadi masih nakal, dan dia sering berantem juga sama anaknya, dan adik saya juga sering dipukulin di situ. Dan saya juga sempat nangis, sempat merangkul adik saya. Sabar, Dek. Pasti Allah akan merencanakan yang terbaik untuk kita. Dan di situ saya juga memang awalnya sudah membaik hati hati saya. Saya tidak boleh seperti ini terus. Saya harus percaya pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Alma Dan bisa mundur sedikit ya. Ya, oke, silakan. Dan tidak lama dari situ, ibu saya datang dan dia bilang, saya ingin menikah lagi. Dan di situ saya shock, dan saya, cobaan apa lagi nih, ya Allah? Kenapa harus banyak kali cobaan yang saya alami? Salah apa saya pada Engkau? Dan di situ saya juga mulai membenci lagi. Saya benci Engkau ya Allah. Kenapa semua cobaan ini harus datang kepada saya? Dan orang tua saya juga akhirnya, ayah saya nikah lagi, ibu saya juga di situ nikah lagi. Dan saya juga kebetulan waktu itu sudah lulus sekolah, dan saya pergi merantau untuk kerja. Saya tinggal di rumah keluarga juga waktu itu, dan saya bekerja di sana, tinggal bersama keluarga saya juga, kakak saya kebetulan, dan saya suka dengan tetangga di samping rumah kakak saya itu kan. Terus kakak saya bilang kepada saya, kamu bisa mendapatkan lelaki itu. Saya kebetulan ada semacam ilmu pelet atau pemanis yang bisa saya turunkan kepadamu. Begitu kata kakak saya, dan akhirnya iya saya mau, karena saya suka dengan lelaki itu. Dan kebetulan lelakinya juga jutek, orangnya pendiam, dan akhirnya disitulah saya berpikir saya harus mendapatkan lelaki itu. Dan saya diturunkan juga waktu itu ilmu manis itu, dan saya juga sempat memakai ilmu pemanis itu, dan memang benar, lelaki itu memang sempat suka kepada saya, dan sempat yang tadinya dia pendiam, yang tadinya dia jutek, ini melihat saya juga seperti orang kegilaan gitu, seperti orang suka senyum-senyum sendiri. Dan tidak lama dari situ, saya pun pergi ke rumah ibu saya, dan di situ juga saya sudah tidak tinggal lagi di rumah kakak saya, dan saya rencananya waktu itu saya mau pergi merantau lagi ke Jakarta. Dan
Dan ibu saya juga bilang pada saya, ayo kita ke rumah orang Hindu, kita ke dukun Hindu, biar ibu kasih kamu, waktu itu bilangnya eh, kayak semacam ramuan gitu, atau gimana ya. Ya intinya biar saya betah lah di rumah bos saya itu, biar bos saya juga baik pada saya. Akhirnya saya mendatangi rumah orang Hindu, saya dikasih air bunga 7 rupa, dan saya disuruh untuk memandikan air itu, dan saya mengikuti. Saya mandi dengan air 7 rupa itu, bunga 7 rupa itu, dan setelah itu saya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Dan saya juga tetap tidak betah di situ. Dan saya pindah lagi ke Batam. Setelah sampai Batam, ternyata air itu juga tidak berfungsi menurut saya. Saya di Batam juga saya difitnah oleh bos saya. Saya dipukulin di Batam waktu saya bekerja itu. Terus saya berdoa, ya Allah, kenapa harus seperti ini jalan hidup saya? Andaikan saja kedua orang tua saya tidak berpisah, saya tidak akan seperti ini. Saya sangat benci Engkau, ya Allah. Kenapa harus seperti ini jalan hidup saya? Yang aturan anak seusia saya kuliah, tapi saya harus bekerja, saya harus mengalami nasib seperti ini. Kenapa ya Allah, kenapa? Dan akhirnya saya juga tidak betah kan kerja di tempat bos saya itu, karena saya selalu dimarahin, selalu salah di mata bos saya itu. Dan akhirnya saya kabur dari Batam, dari rumah bos saya itu. Dan puji Tuhan juga waktu itu ada yang menolong saya, akhirnya saya dipulangkan untuk ke Jakarta. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya bertemu dengan teman saya. Kebetulan dia juga orang Medan. Dan saya bilang kepada teman saya ikut kamu ke Medan. Kali aja saya dapat pekerjaan di Medan, atau saya bisa tinggal di sana bersamamu. Oke, kata dia. Akhirnya kami pergi ke Medan, dan kebetulan juga saya di Medan ada keluarga saya juga, keluarga dari bapak saya di Medan. Saya menghubungi keluarga saya itu, dan saya bilang saya mau ke Medan. Saya mau mencari pekerjaan di Medan. Terus saya akhirnya datang ke Medan. Ya kebetulan keluarga saya itu yang di Medan menganut Yesus Kristus juga. Bukan Islam. Dia menikah dengan suaminya kebetulan orang Kristen. Dan saya tinggal di rumah keluarga saya yang di Medan itu. Dan pertama kali saya datang kebetulan waktu itu juga lagi ibadah, waktu hari Minggu juga. Dan saya diajak untuk ke gereja, tapi saya menolak waktu itu. Tidak, saya tidak mau. Saya takut berdosa pada Tuhan saya, pada Allah. Karena saya takut di situ. Saya ingin masuk gereja, tapi saya juga ada ragu-ragunya karena saya takut waktu itu. Saya takut berdosa. Akhirnya saya tidur waktu itu di situ, dan saya juga diajak pergi waktu itu untuk menginap di rumah temannya kakak saya. Dan di situ juga saya bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan, dan saya bercerita kepada pelayan-pelayan Tuhan itu bagaimana tentang latar belakang keluarga saya. Dan pelayan-pelayan Tuhan itu juga bilang kepada saya, sabar ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan di situ saya juga diberi satu lagu, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba
pasti yang terbaik. Nah, di situ saya juga ada rasa-rasa lagu apa ini? Waktu waktu Tuhan yang terbaik, dan kata hati saya. Terus saya terus merenungi itu, apa maksud lagu itu. Dan keesokan harinya kami pun kakak saya ibadah juga waktu itu di situ, di rumahnya kawannya kakak saya itu, temannya kakak saya. Dan saya juga diajak ke gereja waktu itu. Dan saya akhirnya mau waktu itu. Dan saya sudah berdandan, sudah memakai gaun, dan sampai di dalam gereja mereka semua pada menyembah, pada menangis. Dan di situ saya bingung. Kenapa ini? Kenapa mereka semua menangis? Apa sebabnya mereka itu semua menangis? Selama saya menjadi seorang muslim, saya berdoa, saya sujud-sujud, saya bercerita tentang kehidupan saya, tapi saya tidak pernah menangis. Kenapa ini mereka semua menangis hanya dengan berdoa, hanya dengan berdiri dan bernyanyi? Mengapa mereka semua menangis? Itu kata hati saya. Dan kebetulan juga di situ saya tidak kuat di dalam gereja itu karena melihat mereka semua menangis. Saya tidak kuat dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Dan di situ setelah saya di luar itu, saya kebetulan juga menangis di situ. Kenapa saya sedih? Saya tidak berdoa ikut mereka. Kenapa saya sedih? Saya juga tidak tahu kenapa alasan saya sedih di situ. Saya juga tidak tahu mereka berdoa tentang apa. Mengapa saya harus merasakan sedih ini? Terus saya juga aneh di situ. Dan kebetulan saya juga keesokan harinya saya didoakan oleh pelayan-pelayan Tuhan itu, pelayan-pelayan Tuhan tadi itu yang saya bercerita padanya itu, saya didoakan dan di situ saya menangis seperti anak kecil. Saya teriak-teriak, saya menangis, dan saya juga lemas di situ. Dan setelah saya sadar, saya ditanya oleh pelayan-pelayan Tuhan itu, kenapa kamu menangis? Apa sebabnya kamu menangis? Dan saya menjawab di situ, saya tidak tahu kenapa saya menangis. Saya tidak tahu apa alasan saya menangis. Seperti anak kecil yang tidak dikasih minum susu oleh orang tuanya. Saya tidak tahu di situ kenapa saya menangis. Dan pelayan-pelayan Tuhan itu bercerita kepada saya. Sebelum mereka bertemu dengan saya, pelayan-pelayan Tuhan itu sempat dimimpikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata pada mereka, ada jiwa yang harus diselamatkan. Dan kamu harus menyelamatkan jiwa itu. Dan mereka juga kebingungan di situ, di dalam mimpi itu. Apa maksud dari Tuhan seperti itu? Siapa jiwa yang harus saya selamatkan? Dan pelayan-pelayan Tuhan itu juga bercerita kepada saya, ternyata kamu adalah jiwa baru yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Kamu adalah yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi wanita yang berharga di mata Tuhan. Dan di situ saya banyak diceritakan oleh pelayan Tuhan itu tentang Tuhan Yesus. Terus mereka juga berkata, kamu adalah wanita berharga di mata Tuhan. Kamu akan dipakai oleh Tuhan, seperti itu katanya. Dan saya juga di dalam hati saya, apa benar saya memang diutus oleh Tuhan dan disuruh oleh Tuhan dari saya di Lampung, di Medan, saya di Batam, di Jakarta, dan saya sampai ke Medan ini, apa benar saya yang engkau cari Tuhan? Jika memang saya orang yang engkau cari untuk engkau selamatkan, saya jiwa baru yang engkau
cari selama ini. Tolong panggil saya, tolong antarkan saya ke jalan-Mu Tuhan, bagaimanapun caranya. Tuntun saya ke jalan-Mu Tuhan, bagaimanapun itu caranya. Karena mungkin ini adalah rancangan-Mu Tuhan, ini rencana-Mu. Dan saya juga pulang ke rumah keluarga saya yang di Medan. Dan saya juga diajak oleh keluarga saya untuk ke gereja. Tapi sama seperti sebelumnya, saya merasa risih di dalam gereja itu. Saya merasa panas. Kenapa saya panas seperti ini? Yang lain pada biasa saja. Sedangkan saya dalam gereja itu saya merasa seperti terbakar. Saya terus berkipas-kipas dalam gereja, tapi keringat di badan saya tetap bercucuran, tetap berkeluaran keringat saya. Dan saya juga sampai berkeringat dingin di situ. Kata saya tidak betah dalam gereja ini, saya mau keluar, kata saya. Saya tidak betah di sini, saya panasan, kata saya. Akhirnya saya keluar dan saya bercerita kepada kakak saya itu. Saya panas dalam gereja, ada apa itu, kataku. Kata saya, dan kakak saya bercerita, apakah kamu sebelumnya mempunyai ilmu-ilmu hitam atau ilmu atau apakah itu pokoknya, apakah ada, katanya. Iya, kata saya memang dulu pernah saya ke tempat orang-orang Hindu karena saya mau pergi kerja dan dibilang orang tua saya itu sebagai bekal untuk saya agar saya betah kerjanya dan agar bos saya juga baik pada saya. Tapi ya sama aja itu omong kosong untuk saya karena saya tetap tidak betah kerja di situ. Bos saya juga tetap mukul saya, tetap marah pada saya. Itu hanya omong kosong, kata saya. Terus saya juga pernah diberi kayak semacam ilmu pemanis oleh kakak saya. Dan di situ, kakak saya bilang pada saya, berarti itulah yang membuat kamu kepanasan dalam gereja. Makanya kamu tidak suka di gereja, kamu merasa risih, kamu merasa tidak nyaman dalam gereja, mungkin karena itu. Akhirnya saya mengalami, saya diberi doa pelepasan waktu itu juga. Dan ya, saya mengamuk di situ. Dan setelah itu, setelah doa pelepasan itu, saya kira udah baik-baik saja, sudah selesai. Ternyata yang di dalam jiwa saya ini, dalam diri saya ini mengamuk. Dan lebih parahnya lagi, saya sempat menggores-gores tangan saya, memakai kaca, dan itu tidak terasa sakit menurut saya. Saya gores-gores tangan saya, dan saya di situ juga sempat menulis di pohon, menulis dengan kata-kata mati. Dan saya juga tidak tahu, saya tidak sadar saya menulis seperti itu. Terus saya juga sering bengong-bengong sendiri waktu itu, sering merenung. Saya juga tidak tahu seperti orang goblok waktu itu di situ setelah doa pelepasan itu. Dan saya sempat mau didoakan lagi waktu itu, tapi kata keluarga saya, tidak usahlah, jangan doakan lagi. Kamu sering-sering aja mendengar lagu-lagu pujian-pujian, lagu-lagu tentang Tuhan, kamu sering membaca firman Tuhan, pasti itu bakal sembuh dengan sendirinya oleh kuasa Tuhan. Dan saya juga mengiyakan itu, dan saya sebelum tidur saya mendengarkan sebuah lagu, sebuah pujian tentang Tuhan, dan saya melihat Alkitab, ya puji Tuhan lah. Dan sekarang setelah saya melakukan itu semua dan saya ke gereja lagi, puji Tuhan saya sudah sembuh, saya tidak merasa panasan lagi, tidak merasa risih lagi dalam gereja. Dan akhirnya saya juga mulai ikut beribadah dalam gereja dan ikut muda-mudi juga di situ. Saya juga
sering berdoa dan saya juga mendapat penglihatan di situ. Saat saya berdoa itu, saat saya menyembah, saya mendapatkan penglihatan. Ada salib di situ dan salib itu terasa terang sekali. Setiap saya berdoa, saya mendapat penglihatan seperti itu. Saya mendapatkan penglihatan salib dan salib itu sangat terang. Setiap saya menutup mata saya, pasti saya sering melihat salib itu dan salib terasa terang. Dan saya bercerita kepada kakak saya, kenapa saya setiap berdoa dan saya setiap memejamkan mata saya selalu melihat, saya selalu diperlihatkan salib, kayu salib, dan di kayu salib itu sangat terang, sangat cerah. Apa maksudnya itu? Oh, itu maksudnya Tuhan bermaksud ingin memperlihatkan kepadamu bahwa ini aku adalah Tuhan, katanya Tuhanmu. Kau harus percaya kepadaku bahwa aku memang hidup, aku memang nyata. Dan saya juga di situ bersyukur dan apakah benar Tuhan itu memang beneran hidup. Dan tidak lama dari situ saya juga menikah dengan kebetulan itu anak paman saya sendiri. Kalau kata orang Batak itu Pariban. Saya menikah dengan anaknya paman saya itu dan saya dibaptis. Sebelum menikah saya dibaptis dulu terlebih dahulu, dan setelah dibaptis saya melakukan proses pemberkatan dan di situ saya sudah menjadi orang Kristen. Dan saya kira hanya sampai di situ saja. Saya kira setelah saya menjadi Kristen saya akan damai, saya tidak akan diberikan masalah lagi oleh Tuhan. Ternyata saya salah. Saya tetap diuji oleh Tuhan. Banyak yang tidak menyukai saya. Banyak yang mengomongkan saya seperti ini, seperti itu. Dan banyak juga yang membenci saya. Tapi di dalam hati saya seperti ini. Tidak apa-apa. Walaupun mereka membenci saya, tapi Tuhan tidak membenci saya. Walaupun mereka meninggalkan saya, tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan akan selalu ada bersama saya, dimanapun saya berada. Walaupun saya tidak mempunyai siapa-siapa, tapi saya memiliki Tuhan yang hidup. Saya sangat bersuka cita, saya sangat damai. Saya sangat senang sekarang karena saya sudah mengikuti Tuhan. Saya memilih Tuhan yang tepat, yang menurut saya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Dan saya juga berdoa di situ, Tuhan, saya sekarang sudah menjadi pengikut-Mu. Saya sudah percaya kepada Engkau. Tolong tunjukkan semua keajaiban-keajaiban yang telah Kau beri kepada mereka. Tunjukkan saya juga ingin mengalami keajaiban-keajaiban itu, Tuhan. Kata saya seperti itu. Dan kebetulan saya juga di tahun ini saya selesai melahirkan di bulan 3 kemarin, di bulan Maret. Dan saya juga di situ melahirkan waktu itu tidak gampang ya. Bisa dikatakan sangat susah waktu itu. Saya mengalami sakit dari jam 11, saya harus menahan rasa sakit karena ingin melahirkan itu dari jam 11 hingga jam 5 sore. Mundur sedikit Mbak ya, mundur sedikit ya. Oke, ya, silakan disambung. Dari jam 11 malam hingga jam 5 sore. Terus saya juga di situ tidak tidur semalaman, saya tidak makan, disuruh makan, saya tidak mau, karena yang saya rasakan itu hanya sakit, dan sakit. Saya rela tidak tidur, walaupun sebenarnya mata saya mengantuk di situ, tapi
Saya tidak tidur di situ karena saya tidak terfokus oleh tidur, saya tidak terfokus oleh makan. Yang saya fokus hanya bagaimana cara saya melahirkan ini, bagaimana Tuhan saya. Apakah saya bisa melahirkan secara normal? Karena kebetulan juga keluarga kami dari keluarga yang tidak mampu. Saya juga berdoa di situ, bagaimana jika saya harus melahirkan dengan operasi, bagaimana Tuhan, bagaimana cara kami membayar itu semua. Dan saya juga kebetulan banyak bidan yang menangani saya kemarin itu, dan mereka bilang belum ada jalannya ini, tunggu ya Bu, katanya belum ada jalannya, belum bisa lahir. Sedangkan itu sudah pagi, ya Tuhan, dan nanti saya harus nunggu berapa lama lagi nih Tuhan. Saya tidak sanggup menahan rasa sakit ini Tuhan. Sampai saya juga bilang, kalau memang saya harus pergi menghadap Engkau Tuhan, saya rela. Yang penting anak saya selamat. Sampai saya bilang seperti itu. Karena saya sudah tidak sanggup lagi waktu itu. Karena sangat sakit sekali waktu proses melahirkan itu. Dan setelah pagi, saya juga diperiksa lagi oleh bidan. Kebetulan saya juga melahirkan di puskesmas waktu itu karena kami juga dari keluarga yang tidak mampu. Dan ingin melahirkan di rumah sakit juga kami tidak mempunyai biaya. Akhirnya kami melahirkan di puskesmas. Waktu itu saya melahirkan di puskesmas. Dan saat sudah pagi juga saya terus banyak bidan yang mengecek saya dan mereka bilang ini belum menambah-nambah jalannya, masih segitu-segitu aja. Bagaimana ini? Bagaimana jika kamu nanti operasi atau sesar? Terus di situ saya tidak mau operasi. Saya bersikeras mau normal di situ. Dan ya kita tunggu aja ya Bu, katanya bidan itu kan. Kita tunggu aja, semoga memang benar bisa normal. Dan saya menunggu dari pagi sampai siang sampai sore, saya menunggu dan saya di situ tidak, saya disuruh makan, saya disuruh istirahat, disuruh tidur, tapi saya tidak mau tidur, saya tidak mau makan. Saya hanya berbicara seperti ini, Tuhan, tolong saya Tuhan. Jika Engkau memang hidup, tolong saya Tuhan. Ini sangat sakit Tuhan, saya tidak mampu. Tolong saya. Tolong selamatkan saya dan anak saya Tuhan. Saya tahu kamu bekerja pada saya Tuhan. Tolong Tuhan. Hanya itu saja yang saya bicarakan dari pagi, dari malam, dari jam 11 itu. Dari malam, pagi, siang ke sore, saya hanya berbicara seperti itu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan waktu sudah siang, saya juga diperiksa lagi oleh bidan. Dan tetap saja tidak ada pembukaan, tetap segitu-segitu saja. Sedangkan saya juga sudah tidak kuat lagi rasanya menahan rasa sakit itu. Dan saya bilang pada mertua saya tidak kuat lagi. Ayo kita pulang aja, saya. Karena saya juga tahu kami tidak punya biaya di situ untuk rumah sakit. Akhirnya saya bilang, saya mau pulang aja, saya tidak sanggup lagi di sini. Untuk apa saya di sini? Jika sama saja seperti di rumah, tidak ada yang mau menolong saya. Padahal di situ juga mereka juga bukannya tidak mau menolong saya, tapi karena memang jalannya belum ada waktu itu dan belum bisa dilahirkan juga. Dan saya terus menunggu di situ hingga sore. Dan saya juga bilang kepada mertua saya, ini sudah sore, nunggu sampai kapan lagi? Apa nunggu sampai malam lagi? Saya tidak kuat terus terang. Kalau memang seperti itu, lebih baik kita ke rumah sakit aja, karena saya juga di situ tidak memikir banyak,
Tidak banyak yang saya pikirkan lagi. Ayo kita ke rumah sakit, kata saya. Saya tidak kuat lagi. Kalau misalkan biaya nanti, ya siapa tahu Tuhan menolong nanti. Tuhan akan menolong kita biaya di rumah sakit. Dan kami juga udah siap-siap waktu itu. Ingin ke rumah sakit, ingin melakukan persalinan. Dan kebetulan ada satu bidan lagi yang datang waktu itu. Dan bidan itu bilang kepada saya, "Ada apa, Bu? Mau melahirkan ya, Bu?" "Iya, Bu," kata saya. "Saya mau melahirkan, tapi saya dibilang sama mereka semua saya tidak bisa normal, saya harus dioperasi, saya harus disesar." Dan akhirnya bidan itu juga bilang kepada saya, "Coba saya cek dulu ya, Bu. Siapa tahu ada keajaiban Tuhan, ada mukjizat dari Tuhan untuk ibu agar ibu bisa melahirkan dengan normal." Dan kebetulan juga bidan itu orang Kristen. Dan saya juga akhirnya saya mengiyakan waktu itu. Dan setelah dicek, memang benar bisa normal. Ibu bisa normal kok, Bu. Saya akan bantu ibu sampai ibu melahirkan. Dan akhirnya saya juga dibantu oleh ibu bidan itu. Dan puji Tuhan, saya bisa melahirkan dengan normal, tanpa adanya operasi, tanpa rumah sakit juga. Padahal waktu itu kami juga sudah siap-siap ingin pergi ke rumah sakit. Saya juga udah membereskan barang-barang saya yang di puskesmas itu, dan kami ingin pergi ke rumah sakit. Tapi ya puji Tuhan, bagi saya ibu itu memang diperintah oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan untuk menolong saya. Itulah jawaban dari doa-doa saya dari dari malam hingga sore itulah jawaban itu adalah jawaban dari doa-doa saya. Dan akhirnya saya juga melahirkan dengan normal pada waktu itu, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan di saat itulah saya percaya bahwa Tuhan itu memang nyata, Tuhan itu memang hidup, dan Tuhan itu memang ada bersama orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan tidak sampai di situ juga, sebenarnya saya juga sampai sekarang mungkin ya, saya dibenci oleh keluarga saya, saudara-saudara saya yang di kampung sana karena saya pindah agama. Akhirnya mereka tidak setuju juga. Mereka bilang kepada saya, "Kamu kenapa harus pindah agama? Kamu tuh Islam. Kenapa kamu harus menjadi Kristen? Orang tua kamu Islam. Kenapa harus kamu pindah agama?" Dan saya juga sempat ya tidak diakui anak oleh ibu saya. Karena saya pindah agama itu, "Kamu ini, ibu besarkan kamu dengan penuh kasih sayang, tapi kenapa kamu harus pindah agama seperti ini? Banyak laki-laki di luar sana. Kenapa kamu harus memilih orang Kristen?" Dan saya juga bilang kepada ibu saya, dan saya bawa dalam doa, "Tidak apa-apa Tuhan, mungkin ya ini rintangan yang harus saya lewati. Agar saya lebih setia lagi kepadamu, agar saya lebih bersukacita lagi ke depannya. Saya tidak masalah Tuhan. Aku tahu Tuhan, saya tahu pasti akan ada waktu yang indah untuk saya. Dan lambat tahun juga mungkin kedua orang tua saya, keluarga saya juga mungkin dapat menerima saya lagi." Dan bapak saya juga waktu
saya menikah itu, bapak saya bilang pada saya, kenapa kamu harus masuk Kristen? Nanti kalau bapak masuk neraka bagaimana? Karena kan kalau ajarannya di Islam itu, di Muslim, jika seorang anak masuk ke dalam agama lain, agama Kristen, entah itu Hindu, orang tuanya yang akan masuk neraka. Tapi saya di situ saya bilang, tidak, bapak nggak usah khawatir, bapak tidak akan masuk neraka, karena saya memilih Tuhan yang tepat, Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Dan kalau bisa juga bapak memang harus ikut seperti saya, harus Kristen agar bapak bisa diselamatkan. Tapi di situ saya malah dimarah-marahin, saya dimaki-maki, dan saya lebih baik memilih diam waktu itu. Dan saya tetap terus berdoa aja sekarang agar keluarga saya, kedua orang tua saya, agar mau menerima saya lagi, walaupun saya sekarang sudah bukan orang Muslim lagi, saya sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, tapi saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tetap bersuka cita. Mungkin ya memang ini jalannya, jalan yang Tuhan pilih untuk saya. Makanya saya dari Lampung, dari Batam, dari Jakarta, sampai saya dituntun sampai ke Medan, akhirnya saya bisa bertemu dengan keluarga di sini, saya bisa memilih Tuhan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya karena telah mengajarkan saya tentang ajaran-ajaran bagaimana Yesus Kristus itu sungguh baik, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang menjawab semua doa-doa dari anak-anaknya, dari hamba-hambanya. Dan saya juga mau menyanyikan sebuah lagu yang menurut saya itu sangat berarti sekali dalam hidup saya. Dan selalu saya ingat itu lagu waktu pertama kali saya masuk Kristen, saya mendengar-dengar lagu pujian-pujian rohani, dan saya juga akan menyukai lagu itu dari awal saya masuk Kristen tahun lalu hingga sekarang. Saya sangat menyukai lagu itu yang berbunyi seperti ini. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama
Dan saya juga mempunyai ayat firman Tuhan yang menguatkan saya selama ini, yaitu di Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat itu sangat berarti menurut saya bagi hidup saya. Ayat itu yang menguatkan saya bahwa saya jika ingin memiliki sesuatu harus dengan berdoa, harus dengan ucapan syukur. Ya, walaupun banyak masalah yang saya alami, tapi saya harus tetap tegar, saya harus tetap bersuka cita. Karena mengikut Tuhan itu harus bersuka cita, tidak boleh sedih-sedih, tidak boleh tidak boleh ragu, harus tetap tegar, tegas, dan memang benar, saya sudah mengalami keajaiban itu. Memang benar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu menurut saya segalanya untuk saya sekarang. Walaupun mereka meninggalkan saya, mereka membenci saya, mereka tidak menghiraukan saya tidak punya siapa-siapa. Tetapi bagi saya, Tuhan akan tetap setia bersama saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tetap akan menyukai saya. Dan walaupun saya tidak mempunyai siapa-siapa sekarang, tapi saya tetap mempunyai Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya juga ingin menyanyikan satu lagu lagi, yaitu seperti ini bunyinya, lagunya. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, memang benar. Pertolongan Tuhan itu memang sungguh ajaib dalam hidup saya. Sebelum saya mengikut Tuhan, memang saya akuin aja semua doa saya. Mungkin hanya sedikit yang dikabulkan oleh Allah waktu itu. Setiap saya berdoa, entah itu memang doa saya yang kurang atau seperti apa. Tapi ya, doa saya banyak yang tidak dikabulkan. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, saya merasa memang benar bagi saya. Memang benar seperti kata-kata orang yang umat-umat Kristiani. Tuhan itu memang hidup. Banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Banyak keajaiban-keajaiban dan doa-doa saya yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saya ingin ini, ingin itu, waktu itu. Karena saya tidak mempunyai uang waktu itu. Kebetulan saya juga, waktu saya sedang mengandung waktu itu, saya sedang mengidam waktu itu. Saya
ingin sekali makan kue mitiau waktu itu. Dan kebetulan suami saya juga tidak bekerja waktu itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin sekali makan itu. Tapi saya tidak mempunyai uang spesial pun. Saya harus seperti apa Tuhan? Dan saya juga bilang kepada anak saya yang di dalam kandungan saya, maafin mama ya nak. Mungkin sekarang mama belum bisa membeli itu, tapi jika mama punya uang nanti, mama akan membelinya. Dan puji Tuhan, setelah saya berdoa seperti itu, keesokan harinya saya mendapatkan berkat ya. Berkatnya lebih dari yang saya kira. Dan saya di situ langsung membeli apa yang saya inginkan waktu itu, apa yang saya idam-idamkan waktu itu. Saya ingin membeli mitiau dan akhirnya saya bisa beli ya mitiau waktu itu. Dan di situ saya kaget sebetulnya. Kok bisa pas sekali. Baru semalam saya doa. Saya ingin membeli itu. Saya ingin memakan mitiau. Kenapa saya sekarang bisa mendapatkan berkat seperti ini? Dan saya juga tidak percaya waktu itu. Saya juga bilang kepada suami saya sebetulnya semalam saya habis berdoa kepada Tuhan. Saya ingin sekali makan mitiau, kata saya seperti itu. Tapi saya tidak mempunyai uang. Saya juga sadar suami saya tidak bekerja waktu itu. Dan saya cuma bisa berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada saya agar saya bisa membeli itu. Dan tidak sampai di situ juga, saya juga berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi saya ingin melahirkan. Bagaimana ini suami saya tidak bekerja Tuhan? Bagaimana ini? Tapi lagi-lagi Tuhan membantu saya. Puji Tuhan, suami saya mendapatkan pekerjaan waktu itu. Kebetulan suami saya baru bekerja 1 minggu waktu itu. Dan saya juga melahirkan setelah suami saya mendapat pekerjaan itu. Dan saya juga berpikir, saya rasa memang ini semua sudah jalan dari Tuhan. Dan semua yang saya jalani sekarang memang itu sudah rancangan Tuhan. Saya dituntun. Akhirnya saya bisa ke sini, saya bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan saya sangat senang sih sebetulnya. Karena saya tidak salah lagi, saya memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Dan saudara-saudara sekalian, memang benar Tuhan itu maha adil, Tuhan itu hidup. Tuhan akan mengabulkan doa orang-orang yang percaya kepadanya. Ya mungkin itu saja kesaksian dari saya. Baik. Ya, saya berterima kasih karena sudah mendengarkan kesaksian saya dari awal hingga akhir. Saya berdoa agar kesaksian saya ini dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, orang-orang yang melihat dan mendengar kesaksian saya dapat berguna. Dan memang benar Tuhan itu adil, Tuhan itu hidup. Tuhan adalah segalanya, Tuhan adalah raja dari segala raja. Dan Tuhan itu patut untuk ditinggikan. Ya, itu saja dari saya, kesaksian dari saya. Siapa tahu ada orang-orang yang mendengarkan firman, orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya bisa lebih ditambah-tambahkan imannya. Dan yang untuk belum, dan siapa tahu juga setelah mendengar kesaksian saya ini jadi percaya kepada Tuhan
dan mau ikut mencari Tuhan, mau ada di dalam Tuhan. Semoga video ini Bapak Ibu dapat bermanfaat bagi kita, boleh memberkati dan menguatkan iman kita sehingga kita semakin semangat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun terus kita mengalami gangguan, ditekan oleh orang-orang intoleran, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak tinggal diam, Dia akan memelihara, menjaga, melindungi kita, bahkan Tuhan sendiri akan terus menyatakan kuasanya dengan terus memanggil orang-orang yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.